Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup modern yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Bahagia Itu Sederhana. Bahagia itu sederhana, kalimat singkat tapi penuh makna. Kerap diucapkan atau ditulis berbagai media sosial oleh banyak orang. Kalimat yang menurut saya mengandung magic yang dapat membuat seorang langsung tersenyum mengamini bahwa kebahagiaan itu memang sederhana, tidak ribet, tidak muluk-muluk, dan tidak mahal. Tapi ada yang terkadang terlupa, yaitu bagaimana menjadikan bahagia itu menjadi sesuatu yang mudah. Sejatinya rasa bahagia itu sedih, marah adalah fitrah manusia yang senantiasa hadir dalam kehidupan. Namun berusaha untuk berbahagia itu jauh lebih menguatkan hati, juga menyehatkan pikiran. Berusaha bahagia walau sedang macet-macetan di jalan, tetap bahagia walau hasil ujian tidak diinginkan. Selalu bahagia walau harapan tak sesuai kenyataan. Tak pernah berhenti bahagia untuk merancang sesuatu ke depannya untuk menjadi lebih baik. Menjadi bahagia itu mudah. Kuncinya hanya terus bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang selalu sederhana. Sederhana dalam ingin, sederhana dalam bersabar, dan sederhana dalam ikhlas. Sederhana yang menjadikan seseorang itu selalu rumit dan tak bahagia menjalani hidupnya. Terkadang adalah moodnya, keinginannya, dan besar egonya untuk selalu mencicipi hidup orang lain. Bukan karena takdir Allah ataupun karena besarnya ujian dari Allah. Hanya saja terlalu bodohnya dalam menyadari bersyukur yang satu-satunya jalan memperoleh kebahagiaan. Sebab bila hati sadar sesadar-sadarnya bahwa jalan satu-satunya adalah bersyukur dan selalu sederhana dalam menjalani hidupnya, maka sudah tentu kita akan senantiasa tersanding oleh kebahagiaan. Maka berhentilah untuk menginginkan kebahagiaan orang lain. Kenapa? Karena belum tentu kebahagiaan seseorang bila kita dapatkan itu akan menjadi benar-benar bahagia seutuhnya. Sebab tak sedikit dari kita yang awalnya menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, tetapi setelah kita miliki, kita tak sebahagia yang dilakukan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai porsi kebahagiaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji di titik kelemahan kita untuk melihat sejauh mana kita mampu bertahan. Karena Allah punya berbagai cara untuk membuat hambanya kuat, punya rencana indah untuk kita lalui, punya petunjuk untuk setiap kebaikan-kebaikan kita. Tetap husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang menimpa diri. Selanjutnya, mari kita bingkai bahagia itu dengan tidak menyimpan dendam kepada siapapun, hal apapun, dalam momen apapun. Karena dendam akan mengikis kelembutan hati kita, ia akan membakar semua momen yang telah dilalui. Ia akan membakar raga kita. Biarkan Allah tempat kita menyandar. Insya Allah akan senantiasa bahagia bersamamu. Tak lebih kita bisa menuntut orang lain seperti yang kita inginkan. Sama halnya orang lain gak pernah bisa menuntut seperti yang kita inginkan. Tersenyumlah, bahagialah. Kemudian satu lagi, bahagia tak bisa dinilai dengan materi. Karena bahagia itu milik jiwa. Jiwa yang menatapnya kita yang menguasai. Allah lah tempat kita kembali. Banyak tempat, banyak momen yang mengajarkan kita akan sebuah keutamaan Allah di atas segalanya. Sekalipun hanya masalah kecil, tapi ia bisa menjadi sebuah pembelajaran besar bahwa selama engkau masih menjadikan Allah yang utama, maka selamanya kita siap melewati setiap langkahnya. Tak pilih apakah itu menyenangkan, membuat kita tersenyum, bahagia, atau membuat air matamu menetes. Atau beratnya lagi, kita dituntut menjadi tenang, menyikapi dan menyelesaikannya.
Pada suatu saat seseorang ditanya, Rasulullah banyak masalah. Rasulullah berat masalahnya. Rasulullah banyak ujiannya. Jawabannya yang pasti iya. Lalu akhirnya bagaimana? Bahagia atau sengsara? Jelas jawabannya pasti bahagia. Kesimpulannya, memang sudah semestinya untuk bahagia saat sudah melewati rintangan. Tak mungkin kita bisa bijaksana jika nggak ada konflik. Kita nggak mungkin bisa dewasa kalau nggak ada ujian yang kita lalui. Kita nggak pernah mungkin bisa berlari kalau kita sendiri nggak pernah melangkahkan kaki. Marilah masihkah kita mengeluh? Seharusnya bersyukur karena kita banyak sekali samudera ilmu yang mendidik kita menjadi hamba yang selalu mengembalikan kepada zat yang menguasai jiwa kita. Allah adalah tempat kita kembali. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau yang kurang enak didengar, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.